Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allah Ta'ala berkata karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para kiai, para ulama, ustaz, ustazah, dan dirahmati Allah, khusus kepada ketua takmir serta jajarannya dan seluruh jamaah majelis taklim Masjid As-Sakinah Perumahan Mojoredo Indah Kota Kediri yang dirahmati Allah. Mari kita memanjatkan puji syukur sejajar-jajarnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hingga sampai pada pagi ini hidayah taufik inayahnya selalu disertakan kepada kita. Realnya saja pada pagi ini kita dimudahkan untuk hadir di majelis taklim. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa berkah manfaat bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji mengantarkan kepada iman dan takwa kita kian dari semakin mantap, semakin kuat, kokoh, sehingga ada kemampuan untuk menegakkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita dimasukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertilahnya kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa menegakkan sunnahnya, meneladani akhlaknya, dan mensosialisasikan ajarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kajian kita masih seputar makrifat kepada Allah yang diawali dengan beberapa episode yang lalu, yaitu surat Toha ayat 14 dan surat Ikhlas. Ya, karena pertemuan satu bulan sekali tidak akan pernah ada habis-habisnya dan terlambat-pelan kelihatannya, tapi ini penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan menyambung maka surat dan ayat yang kita kaji masih seputar surat Al-Baqarah ayat 14 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana ma'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku itu
tiada ilah kecuali Aku. Fa'budni, maka tunduklah, beribadahlah hanya Aku, jangan yang lain. Wa aqimis sholata lidzikri, di antara agar kita ini menegakkan ingat akan adanya eksistensi Allah, keberadaan Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk ingatku. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, beberapa episode dan utamanya episode yang terakhir sudah saya sampaikan untuk dia nyambung bahwa ada satu teori namanya teori suwung. Suwung atau teori nol. Suwung itu artinya sebelum yang ada ini ada, sebelum ada apa-apa, sebelum apa-apa ini ada, sebelum ada itu sendiri ada. Saya ulang kembali, sebelum ada apa-apa, sebelum apa-apa ini ada, sebelum ada itu ada, adalah Allah. Pada waktu itu belum ada yang disembah dan belum ada yang menyembah. Hati-hati terpleset. Jadi suwung itu belum ada sebutan, belum ada nama suwung, belum, tidak ada yang menyembah dan tidak ada yang disembah, tidak ada yang memuji, tidak ada yang dipuji, tidak ada yang menyandarkan dan tidak ada yang disandarkan. Ini bukan berarti Allah tidak ada. Allah ada tapi tiada, tiada tapi ada. Allah itu ada tapi tiada, tiada tapi ada. Allah itu tiada tapi ada, tiada ada tapi tiada. Artinya tiada ilmu yang mampu menyentuh Allah. Artinya tiada sesuatu yang bisa nyenggol Allah. Allah itu tak ada tandingan, tak ada bandingan, tak ada saingan. Jadi suwung nggak bisa diumpamakan dengan satu apapun. Itu namanya suwung. Jadi suwung bukan berarti Allah tidak ada. Allah ada, tapi tiada. Tiada tandingannya, tiada bandingannya, tiada sandingannya. Saya janji insyaallah tak berikan apa namanya ini mikrofonnya. Kalau masjid saya pada keras, insyaallah tak bawakan. Dia tak ada dulu. Insyaallah. Jadi kalau saya kasih cuma dengan sedikit masjid saya, tapi mikrofonnya bagus. Jadi dengan dina saja saya begitu, bukan arah. Terkait dulu. Dan sebenarnya atas dari kata insyaallah tak bawakan.
tiada tandingannya, tiada sandingannya, tiada bandingannya. Tidak ada satu ilmu yang sanggup untuk menyentuh Allah. Ilmu apapun. Tidak ada kuasa yang bisa menyentuh Allah. Kuasa apapun. Ini yang dimaksud dengan hukum. Ini yang dimaksud dengan kosong. Bukan berarti kosong Allah tidak ada. Nah, dasarnya di mana? Nanti dibuka dalam surat Asyura ayat 11. Fatirus samawati wal ardh ja'alakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadrukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah lah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi dan menjadikan kalian itu dari jenismu berpasang-pasang dan binatang juga dari jenisnya berpasang-pasang. Ya hukum fi dengan dijadikan kamu berpasang-pasang itu lantas bisa berkembang sehingga kita temukan ada regenerasi penerus kita. Tapi jangan sampai menyamakan Allah seperti itu. Allah kemudian tercipta, Allah nikah, kemudian Allah punya pasangan, lantas nanti punya anak. Bukan demikian. Maka ayat berikutnya laisa kamitslihi syai'un. Jangan sekali-kali kalian membayangkan Allah itu seperti ciptaan itu. Sama sekali Allah itu mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Itu Allah. Maka tidak bisa dibayangkan seperti apa Gusti Allah itu tidak bisa. Kata kuncinya di laisa kamitslihi syai'un. Jadi tak ada satu pun yang bisa menyerupai, menyamai, menyandingi, membandingi Allah. Jika ada keberadaan eksistensi, saya ulang kembali, jika ada keberadaan atau eksistensi itu berupa, itu berwarna, itu berada dalam ruang, dikuasai oleh waktu, sehebat apapun itu bukan Tuhan, itu bukan Allah. Salah kembali. Sebagaimanapun keberadaan eksistensi yang itu berupa, itu berwarna, itu berbentuk, itu berada di ruang, itu dikuasai oleh waktu, itu bukan Tuhan. Tuhan itu maha suci, suci dari yang tak sebutkan tadi. Maka tiada yang membandingi. Ada tapi tiada, itu maknanya sungguh. Kenapa sih belakangan saya mengangkat isu-isu yang kaitannya dengan tauhid, dengan makrifat ini, untuk menjawab apa yang selama ini ada dalam suku. Kadang-kadang itu kebablasan ketika berikan makna sungguh. Apapun, sekuat apapun, sesakti apapun, malaikat itu kurang sakti apa? Tapi
bukan Tuhan. Nah, oleh karena itulah kemudian karena Allah itu immaterial, ghairul madah, bukan materi, bukan madah, bukan energi, bahkan sumber dari segala energi, sumber dari segala materi, sumber dari segala daya. Itulah Allah. Maka daya yang ada berasal bersumber sentralnya adalah Allah. Maka kalau Allah materi, maka mesti punya asal. Asal materi dari mana? Allah itu kalau bahasa Jawa ini terlihat tapi tidak tersentuh. Bahasa Jawa ini cedak tanpa singular, aduh tanpa wanginan. Cedak tanpa singular, aduh tanpa wanginan. Cedak tapi tidak bisa disimpul, nggak bisa tersentuh oleh kita. Aduh tak terbatas, awal tanpa mimikan, akhir tanpa pungkasan. Maka sifatnya makhluk. Kalau ada mimikan, makhluk. Ada akhirnya, makhluk. Tapi Allah itu huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Allah bukan tidak bisa dilihat, Allah bisa dilihat, tetapi karena keterbatasan kita tidak terlihat oleh indera kita. Bukan di surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dan bagaimana mata kalian itu bisa menyaksikan Allah, inderamu itu bisa nyentuh dan melihat Allah. Justru sebaliknya dia Allah itulah yang menyaksikan segala yang terlihat, bahkan yang tidak terlihat oleh indera kita. Bukan surat Al-An'am ayat 103. Jadi kalau ada orang mengatakan di YouTube tadi malam ketemu sama Allah, itu bohong, itu dusta, karena Allah tak pernah indera itu. Tetapi dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kalau hambaku tanya kepadamu Muhammad tentang diriku itu dekat. Tapi dekat tidak tersentuh. Jadi Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, ini yang tahu. Kalau makrifat, kalau kita sudah tahu, kita sudah sampai pada tingkat makrifat itu ada tandanya, ada konsekuensinya, ada hikmahnya. Hidup dan kehidupan kita akan transformatif, ada perubahan. Kalau kita makrifat kepada Allah, setidak-tidaknya pertama ada perubahan. Kita akan terbawa masuk kepada doktrina yang bersudut pandang, keberadaan itu hanya dua, yaitu satu khalik, yang kedua makhluk. Maka orang yang makrifat kepada Allah, apa yang terlihat, apa yang didengar, apa yang dialami,
yang kita sembah, yang kita mintai pertolongan, yang kita jadikan sandaran, sesakti apapun orang itu, malaikat tidak bisa kita mintai pertolongan kok, dan bisa jadikan sandaran kok. Maka doktrinnya semua selain Allah makhluk, dan alamat permohonan kita bukan kepada makhluknya. Seharusnya alamat permohonan kita, sandaran kita kepada yang satu aja, yaitu Allah. Kalau demikian ada merdeka hidup kita. Hidup kita ini setara. Jadi kalau kita ingin membangun kehidupan sosial ini kesetaraan, ya tauhid. Kalau ada kelebihan, paling-paling itu kelebihan yang disampaikan oleh Allah adalah kelebihan takwanya, kesolehannya. Itu ada grade, itu ada kelas. Tapi kalau hal yang lain itu tidak ada grade, itu tidak ada kelas. Tapi meskipun sesoleh apapun itu makhluk, sehebat apapun itu makhluk, itu diciptakan bukan menciptakan. Dari sinilah kemudian kita tidak ada rasa takut, tak ada rasa khawatir kepada apapun, siapapun. Karena sekarang muncul lagi transformasi, tidak akan ada sombong, tidak akan ada takabur, tidak akan ada congkak, tidak akan mampu berdayakan orang, karena sama-sama konstruktif. Ini transformasi pertama dan konsekuensi ketika sudah kita melakukan pada konsekuensi kedua kelanjutannya. Dampak impactnya kepada transformasi hidup dan kehidupan kita. Kita akan terbawa kehidupan yang amat sangat religiusitas hingga sampai tingkat spiritualitas. Religiusitas itu ibadah yang terlihat oleh indera kita. Kalau dalam konteks dalam Islam dikenal dengan syariat, maka orang yang makrifat kepada Allah mesti rajin ibadah. Karena doktrin yang pertama yang berhak untuk disembah, berhak untuk ditunduki hanya Allah. Lantas dicoba bahkan kepada tadi dorongan karena Allah untuk Allah dan tahu sadar ini kepunyaan Allah. Maka kemudian diikuti dengan seluruh perintahnya Allah dijalani, larangannya ditinggalkan, maka disebut ibadah. Yang demikian itulah namanya takwa, al-imtithalu bil awamirillah wa jatinabu binawahihi. Perintah Allah dijalani, larangannya ditinggalkan. Maka yang makrifat kepada Allah pasti yang ada dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam lesannya, dalam perbuatannya hanya ada satu, Allah. Disandarkan pada Allah, ditundukkan pada Allah. Maka ibadah itu artinya bukan hanya sekedar menyembah, tapi ibadah itu artinya tunduk. Apa sama-sama? Dan itu tidak terbatas yang wajib. Maka coba jenengan kembali refleksikan kepada sholat. Semua nanti kembali kepada yang satu kok. Allahu Akbar disebut dengan takbiratul ihram.
takbir di mana kita diharamkan, tanda kita disarankan untuk terbesit dalam hati selain Allah, berpikir selain Allah, ucap selain Allah, bergerak selain Allah. Allahu Akbar. Maka ketika Allahu Akbar diikuti doa kita, kunci sudah kita masuk, take off. Hanya Allah, jangan kepada selain Allah. Ketika kita Allahu Akbar, kalau sholat orang manifat, Allahu Akbar, maknanya dalam hatinya sudah Allah tidak terhingga, tidak terhingga kuasanya, tidak terhingga kepintaran ilmunya, tidak terhingga kekayaannya, tidak terhingga kekuasaannya, semuanya tidak terhingga, tidak terukur, unlimited. Kita dengan manusia limited, terbatas, ada kuasa terbatas, ada bintang terbatas. Mana yang tidak terbatas? Belum kata sebut kabira walhamdulillahi katsira. Saya dulu kan diajari ketika kecil itu kabira walhamdulillahi katsira. Khalis tak besar-besarnya tak terhingga. Itu kata orang. Zat Allah. Bukrata wa asila, Allah itu maha suci ing waktu esok lan ing waktu sore. Suci dari sifat-sifat kemanusiaan kita ini. Jangan dan disamakan dengan yang lain. Tadi kalau kita banyak lebih dari 16, kita Allah mengkaji baru bagaimana pakaian dan seterusnya. Ketika saya dulu kecil kan diajari itu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajatu wajhiya alladzi fatara samawati wal arda. Satu lagi, tidak terhingga lagi. Ketika kita mengucapkan itu sudah harusnya luruh, fana kita ini, hilang sudah kita ini, hilang mengklaim kita pintar, hilang mengklaim kita kuasa, hilang mengklaim kita ini cantik, hilang kita ini mengklaim ganteng, hilang kita ini luluh sudah, kita merasa kuat dan merasa yang lain ini. Saya melihat kepada Allah, dan itu ciptaan Allah, dia terbatas. Kalau Allah dah terbatas, ketika Allah itu, maka nanti ketika sholat Allahu Akbar harus muncul dalam hati, pikirannya kelop dengan apa yang diucapkan Allahu Akbar. Allah tidak terhingga. Sekali lagi. Kabila walhamdulillah, segala puji milik Allah. Kan dari umuman kalau malaikat kepada Allah, orang sepintar apa, sekuasa apa, dan milik Allah. Terbatas kok kamu. Biasanya nanti kalau sudah nanti kan spiritual. Ketika makrifat kepada Allah semacam ini, untuk mencapai tingkat itu, ujian yang tidak gampang. Jangan biasa seperti ya, dulu udah seperti ini. Justru saat ketika usia 14 tahun, saat mondok walaupun sebentar, malam tahajudan, kemudian masuk di masjid Bogor, saya sholat tahajud di situ. Ketika justru ujiannya macam-macam, ngantarkan spiritualitas agar dirinya hanya mengandalkan kepada Allah. Nanti bisa ekonominya, bisa istrinya, bisa suaminya, bisa anaknya. Itu sebenarnya anak lebih
mendatangkan spiritualitas itu. Berapa di sini sekujur tubuh 14 tahun itu nggak ada orang yang tidak jijik dengan saya. Pada kami pasti dirinya akan menghindar, jijik, berbau. Maksud apa baik? Supaya kita turun roh apa-apa, turun. Kami itu sebenarnya ada. Egomu itu kalian matikan. Tidak perlu kalian butuh dipuji, tapi jangan kalian kemudian ketika kalian dikasih maki dilatih seperti itu. Kalau keluar anak-anak kecil, bule. Itu sebenarnya kita berikan spiritual. Biar nyatakan hanya Allah. Kalau datang puasa, jangan pernah minta ketika puasa lepas dari masalah. Justru ketika kita ditua banyak masalah, Allah menyayangi. Tapi itu berikan spiritual tadi. Itu pikiran, istrinya jadi pikiran, suami jadi pikiran, ekonomi jadi pikiran. Maksudnya Allah agar kita tuh marifat mengenal Allah. Mana Nabi yang tidak kerjaan? Nabi Adam, anak nggak ikut saling bunuh, Habil. Istrinya yang saat ketika diajak untuk mentaati Allah dengan cara Allah perintahkan untuk tidak makan buah itu, istrinya kan yang kena gangguan setan. Nah, sekarang Nabi siapa? Maka dikenal ada Rasulullah Azmi. Jadi hidup itu jangan kepingin data saja. Kalau nanti spiritualnya tingkat puncak ujiannya berat. Maksud atau kepingin hanya ada aku. Itu namanya spiritualitas. Sehingga dia merasa senantiasa Allah hadir dalam segala hal. Sekarang Nabi Nuh, istrinya, anaknya, umatnya. Nabi Lut, istrinya, anaknya, umatnya. Nabi Ayub, hartanya, anaknya, dirinya sendiri sakit 18 tahun. Kalau saya 14 tahun. Dari 96 itu sekujur tubuh itu sudah putih semua. Dari 82 gak pernah tidur di atas ranjang, tidurnya di bawah karena tidak punya kasih kuat. Hingga ngantarkan sampai kepada ini ujian seperti itu. Beristri apa lantaran saja anak meninggal dunia terus. 10 anak saya ini yang hidup hanya 4. Sampai ketika akhirnya mertua saya nggak mau menerima saya, dibalik karena dia dibawa. Dirinya sakit kuat masuk rumah sakit, anaknya masuk keluar rumah sakit, harta habis, mertua sudah tidak mau terima lagi, anak adanya tidak ikut, sepeda motor tidak punya, 8 kilo jalan kaki. Jadi justru ketika sampai kepada tingkat itu tadi, ujian macam-macam. Di tengah masyarakat, apa langsung diterima dan apa tidak? Difitnah 30 tahun.
Kalau itu tidak disampaikan, jangan ketika saya menyampaikan tafsir kalian metode di mana kayak gini, dan dapat banyak tantangannya. Dan kalau ikhlas, aku tidak butuh jamaah kok. Ada datang, tidak ada datang. Kok tidak pulang, tidak pulang. Dakwah menulis. Bapak dan saudara, waktunya sudah menulis. Baru bicara tentang tadi konsekuensi dampak dari makrifat kepada Allah yang kedua. Bukan hanya berhenti di religiositas, bukan hanya sholat, bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, tapi yang wajib, yang fardu dan yang sunat dijalani. Dan ketika jalani tidak kejar karomah. Kalau untuk di karomah nanti silaturahmi. Jadi kalau ibadah jangan kejar karomah. Bapak Ibu datang di sini istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Bapak Ibu datang kajian itu istiqomah ke masjid, ke majelis taklim, tadarus Al-Quran, istiqomah, walaupun hanya 1-2 ayat tapi diistiqomahkan, Allah akan berikan karomah tanpa kita minta. Jadi ketika kita ibadah jangan ada niatan untuk kita mengejar karomah, tapi semata-mata kepingin selalu dekat kepada Allah. Walaupun Allah dekat, sekarang tanyakan, Bapak Ibu sekarang dekat tidak? Dekat itu bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Adanya dirasa, adanya dirasakan, dihayati, menghayatkan. Maka sholat yang khusyuk, sholat yang menghayati, yang merasakan apa yang ada dalam hati, pikiran, dan lesan ucapan. Itulah namanya khusyuk. Maka ketika Allah Akbar tadi dikatakan khusyuk, kalau tadi ada penghayatan, aku merasa di sini Allah dekat denganku, melihat aku, menyertai aku. Apa yang tak ucapkan, apa yang tak lakukan, apa yang tak pikirkan, semua dicatat oleh Allah, dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Kalau orang tidak terima, buat saya maaf, ini yang terakhir. Bisa jadi dirinya salah, tapi sebenarnya hati, pikiran, dan ucapannya ini, maaf, itu sama seperti perilakunya yang berpandangan Allah sudah mati. Allah kok kayak seperti sudah mati. Lakukan yang haram sudah tidak takut, lakukan maksiat sudah tidak takut. Karena kan mati akan Allah, karena tidak merasa kehadiran Allah. Kalau orang azan dan akan kehadiran Allah itu spiritual, maka tidak akan yang lakukan yang haram, dan akan melakukan maksiat yang dilarang tadi. Masyarakat sekarang banyak yang walaupun tidak secara langsung berpandangan Allah itu mati, tapi sudah mematikan Allah, sudah menulikan Allah, sudah membutakan Allah, seakan-akan Allah sudah tidak melihat, seakan-akan Allah sudah bisu, seakan-akan Allah sudah tidak benar, seakan-akan Allah sudah tiada. Anggap manusia saya nanti sendiri itu. Nanti kalau begitu tauhid penting tidak, makrifat tidak. Kalau sudah sampai di sana sedianya sendiri kok disebut Allah, percaya tidak? Gak usah nyari repot-repot, Allah akan beri. Kuncinya ada pada aku bisa berapa jam? 45 menit kurang belum terjemahkan, nanti dilanjutkan. Tapi jangan sampai kemudian tidak ada.
biar nyambung gitu, nyambung. Kalau memang ada sesuatu yang kurang berkenan, apa yang Pak sampaikan Ustaz kan kalau nanti diskusikan. Saya itu akademisi, ilmuwan, cinta itu akademisi. Jadi hati dan pikirannya sudah tidak lagi terkotak-kotak oleh selain Allah. Itu akademisi. Benar katakan benar, salah dikatakan salah. Apapun konsekuensi risikonya, itu baru akademisi. Kalau masih terkotak-kotak, bukan akademisi. Orientasinya itu benar. Sekarang mudah-mudahan Allah mengantarkan kepada kita mengajarkan yang manfaat kepada Allah. Sehingga kehadiran kita di mana saja ada, merasa ada dan Allah bisa kita hayati, kita rasakan senantiasa Allah lihat mintai kita bersama dan dengan Allah. Nanti insya Allah apa yang dimaksud dengan bersama yang akan datang kita sampai apa yang dimaksud dengan UCC. Bagaimana maksudnya dengan dekat dengan Allah nanti di kajian yang berikutnya insya Allah melanjutkan dari kajian dampak dari religiusitas dan spiritualitas. Jangan terhenti di religiusitas, tapi sampailah kepada puncak spiritualitas yang antara kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa istri, suami kita, anak cucu cicit kita, anak kandung, anak mantu, cucu cicit semuanya Allah ampuni dosanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa bapak ibu kita, saudara kakak baru ada di kita, kakek nenek kita, adik budi kita, misalnya para ulama, para kiai, para ustadzah, semuanya yang berjasa kepada kita, Allah ampuni dosanya dan Allah balas amal ibadahnya, amalnya, dan mudah-mudahan nanti dibalas hasilnya. Allah ampuni kepada dosa-dosa para pimpinan negeri ini dari pusat sampai bawah, dimanapun dia ada, di instansi manapun dia bekerja, Allah ampuni dan berikan hidayah kepadanya, dan mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun bersyukur, dan mudah-mudahan masyarakat Mojoloto Indah, perumahan Mojoloto Indah ini cuma mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika sekiranya dan samping disembuhkan dan samping rezeki dilapangkan dengan ilmu keberkahan, yang susah sedih dibahagiakan, yang keluarganya belum sesuai dengan harapan, mudah-mudahan keluarganya menjadi sesuai dengan harapan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan masjid ini datangkan keberkahan bagi kita semua dan zamannya, yang akan nanti dimasukkan surganya, bisa ketemu sama Allah di sisi amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya untuk dimaafkan. Wassalamualaikum